Aroma khas ini pasti bikin kamu terpikat. Apalagi kalau bukan Roti Boy. Roti Boy adalah produk yang dibuat oleh Hirokan pada tahun 1998 di Malaysia. AirAsia, maskapai asal Malaysia ini sekarang sangat digandrungi oleh anak muda pemburu tiket murah di Indonesia. Gak usah terbang 2 jam ke Malaysia buat nikmatin nasi lemak otentik, canai kari, sampai nanyang kopi. Di Jakarta ada loh resto yang menyajikan aneka menu khas Malaysia yang menurutku sih layak ya diketahuin banyak orang. Kok ada ya parfum brand Malaysia di JXB, dan ini baru pertama kali gue nyobain, namanya tuh Sugar Bomb. Bagus banget sprayernya, Magnetica. Dua ini Guys, super God. Ini tuh apa sih, kayak blend hijab dari Malaysia. Brand olahan ikan nomor 1 di Malaysia sudah ada di Indonesia. Yes, bener banget. Sini ikut aku ke PT KL Hasil Laut. Guys, I dekat Asian supermarket dan nak tunjuk korang harga makanan yang boleh jumpa kat Malaysia dekat London. Kicap kita, kipas udang, £2.89. Juga paste untuk asam pedas, £1.89. And tumisan kari ikan sama juga. Ada rendang, chicken curry, kari laksa, kari sayuran, tom yum, 99 pen. Bagaimana Mary Brown berjaya kuasai Timur Tengah? So pada tahun 1995 ada satu meeting rahsia ni dekat Dubai. Meeting tu tak tahan lama. Meeting tu setengah jam. Di dalam meeting tu siapa jumpa siapa? So delegation daripada UAE dia jumpa this one couple from Malaysia. Dan dalam masa 30 minit nasib fast food kat Malaysia ataupun gameplay fast food kat Malaysia berubah selamanya. Nombor 1, alat rebus telur dicipta oleh seorang rakyat Malaysia yang bernama Datuk Yu Ah Kau. Brand asal Malaysia yang ada di Indonesia. Orang Indo pasti familiar dengan bank yang satu ini. Namanya aja Maybank. Pertama, Bobo Boy. Bobo Boy merupakan serial animasi asal Malaysia yang terkenal di Indonesia. Perusahaan retail yang bergerak dalam bidang produk rumah tangga ini ternyata bermula dari negeri jiran. Snack Malaysia yang dijual di Indonesia juga. Pernahkah kalian mendengar kata Lexus? Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda barangan buatan Malaysia yang paling famous di Dubai. Inilah dianya, produk Malaysia yang paling kita banggakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi kedua negara. Data menunjukkan bahwa terdapat berbagai komoditas yang diekspor dan diimpor antara kedua negara ini. Malaysia memiliki komoditas ekspor utama seperti peralatan listrik, bahan kimia dan produk kimia, tekstil, pakaian, dan alas kaki, serta produk karet. Sedangkan Indonesia sebagai negara tetangga mengimpor beberapa produk utama dari Malaysia seperti bahan bakar mineral, mesin dan peralatan mekanis, plastik dan artikelnya, serta bahan kimia organik. Negara-negara tujuan ekspor utama bagi Malaysia meliputi Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand. Sementara itu, negara importir utama bagi Malaysia adalah Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Taiwan. Aroma khas ini pasti bikin kamu terpikat. Apalagi kalau bukan Roti Boy. Roti Boy adalah produk yang dibuat oleh Hirokan pada tahun 1998 di Malaysia. Karena rasanya yang khas, Roti Boy akhirnya memasarkan produk mereka di Indonesia. Ini, Roti Boy punya lebih dari 100 cabang outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Roti Boy secara resmi hadir di Indonesia pada tahun 2004 dan terus ada hingga sekarang yang akan berulang tahun ke-19 tahun. Roti Boy emang ada merek lainnya? Oh enggak dong, Roti Boy adalah produk asli yang tidak mempunyai brand lain di bawah naungan Roti Boy. Kalau kompetitor lain sih, ada ya. Para owner Roti Boy juga tidak pernah membuat brand lain selain Roti Boy. Jadi kalau ada yang bilang Roti Boy punya brand lain, itu sih udah pasti hoax ya guys. Coba dong komen di bawah, Roti Boy harus buka cabang di mana lagi nih? AirAsia, maskapai asal Malaysia ini sekarang sangat digandrungi oleh anak muda pemburu tiket murah di Indonesia. Promo besar-besaran yang dilakukan oleh AirAsia selalu dinanti. Bagaimana tidak, AirAsia bahkan menawarkan tiket gratis di seluruh destinasinya yang mencakup kawasan Asia. Jadi, penumpang hanya membayar bahan bakar dan pajak bandara saja. Di luar promo tiket gratis yang hampir dilakukan setiap tahun, AirAsia selalu menawarkan tiket murah untuk beberapa destinasi di setiap kesempatan.
Harga yang bersaing ini membuat petualang asal Indonesia mewujudkan mimpinya untuk melawat. Dengan pasar yang luar biasa, tak heran jika AirAsia berhasil mengangkut 6 juta penumpang atau 10% dari total penumpang pesawat di Indonesia. Tahun ini, CEO AirAsia Tony Fernandes memutuskan untuk membangun kantor di Jakarta sebagai bukti bahwa Indonesia mempunyai pasar yang luar biasa bagi AirAsia. Number 2. Kopi Tiam. Kopi Tiam merupakan kedai kopi dan sarapan tradisional di Malaysia. Istilah kopi tiam berasal dari gabungan kata kopi, bahasa Melayu, dan kata tiam yang berarti kedai dalam bahasa Hokkien. Kedai kopi asal Malaysia ini kini semakin menjamur di Indonesia sebagai tempat nongkrong anak muda dan kalangan bisnis. Dengan mengadaptasi bentuk kafe, Kopi Tiam berhasil menarik pasar kalangan muda tanah air. Selain kopi, teh, atau Milo, makanan yang disediakan adalah beraneka ragam sajian sederhana, seperti telur rebus, roti bakar dengan selai srikaya. Saat ini, berbagai warung kopi menggunakan judul Kopi Tiam. Tak jarang juga kaum muda menggunakan toko kopi Kopi Tiam untuk bertemu dengan kolega atau sekadar menikmati kulinernya. Number 4. Cimi Niaga. Bank yang merupakan gabungan dari Lipo Bank dan Bank Niaga ini mulai beroperasi dengan nama CIMB Niaga sejak Mei tahun 2008. Saat krisis 1998 lalu, Bank Niaga menjadi bank yang berada di bawah pengawasan Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN). Perbankan asal Malaysia, Commerce Asset Holdings Berhad (CAHB), yang sekarang dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad, mengakuisisi saham Bank Niaga pada tahun 2002. Sebagai pemilik saham mayoritas Lipo Bank, CIMB Group menggabungkan CIMB Niaga dengan Bank Lipo pada November tahun 2008. Penggabungan tersebut sukses menjaring konsumen perbankan di Indonesia. Buktinya, saat ini CIMB Niaga menjadi bank terbesar kelima di Indonesia. Hingga semester pertama tahun ini, CIMB Niaga mencatat aset sebesar Rp179,42 triliun dengan 3 juta nasabah. Number 5. Centro Department Store, pusat perbelanjaan yang dimiliki pengusaha asal negeri jiran ini. Gak usah terbang 2 jam ke Malaysia buat nikmatin nasi lemak otentik, canai kari, sampai nanyang kopi. Di Jakarta ada loh resto yang menyajikan aneka menu khas Malaysia yang menurutku sih layak ya diketahuin banyak orang. Aku pesan beberapa menu bestseller mereka, termasuk sajian spesial Ramadannya. Yang hijau-hijau ini nih, nasi lemak yang side dishnya bisa kamu pilih sesuai selera. Bisa ayam goreng rempah atau chicken curry kayak aku gini. Nasinya tuh harum dan gurih. Terus kalau kamu pernah makan kari Malaysia, ya udah, ini tuh Malaysia banget rasanya. Buat yang sukanya mie, menu ini bisa dicoba nih. Mie-nya tipe yang kecil-kecil gitu, wontonnya tuh besar-besar dan ayamnya gurih tebal. Cocok banget ditambahin cabai rawit iris dan kecap asin, kuahnya jadi tambah tasty. Next, resto ini juga punya menu spesial Ramadan yang lagi-lagi Malaysia banget. Namanya roti canai with chicken curry. Biasanya kalau di Malaysia tuh aku makannya dijajal kayak gini nih. Kuah karinya mantep. Udah deh, aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Khas banget rasanya. Nah, buat yang datang ke sini cuma mau ngopi-ngopi, boleh nih pesen nanyang milk coffee-nya. 100% recommended kata aku mah. Jadi ini tuh kopi susu gitu. Kopinya khas Malaysia, susunya juga so creamy. Aku yakin deh minuman ini juga bisa ngobatin kangen sama Malaysia. Apalagi kalau bukan Milo Dinosaur. Nah, nama tempatnya Malaychan. Di sini lokasinya. Kok ada ya parfum brand Malaysia di JXB, dan ini baru pertama kali gue nyobain. Namanya tuh Sugar Bomb. Bagus banget sprayernya, Magnetica. Dua ini adalah yang paling gue suka, tapi sebenarnya gue tuh paling suka sama yang terbaru ini, cuman belum dijual. Ini varian Hush Lush juga, cuman yang versi intense dan juga ivory. Pokoknya gue akan tunggu sampai ini launch. Di sini tuh harganya lagi promo dan oke banget sih menurut gue buat daily, karena ini tuh udah 100 ml. Mostly DNA-nya itu lebih ke fruity floral sih. Jadi kalau kalian cewek-cewek yang lagi nyari parfum daily, cobain ini. Secara keseluruhan mereka itu punya 10 varian dan masih ada beberapa yang belum dijual di Indonesia. Ini tuh apa sih, kayak blend hijab dari Malaysia. Aku beli sekitar 3 minggu yang lalu. Setelah menunggu akhirnya datang juga. Mari kita coba buka. Kak, ini ditaliin. Aku nunggu ini lumayan lama banget. Wah, paling aku banget nih. Oh ya, ini aku beli bawal shawl. Polanya tuh beda, kayak pola L gitu. Ini
Klik sini. Nah, baru deh kebentuk segitiganya. Oh, jadi ini kan modelnya tuh kayak bawal shawl gitu. Jadi bagian sini tuh kayak ya panjang. Anggap aja lah rapi ya. Tuh. Iya, kayak gini. Wih, cakep. Cakep banget. Brand olahan ikan nomor 1 di Malaysia sudah ada di Indonesia. Yes, bener banget. Sini ikut aku ke PTKL Hasil Laut. Nama brandnya Gizi Plus. Karena brand ini dari Malaysia, jadi udah bisa dipastikan kalau rasanya itu mirip banget sama yang di Malaysia ya. Rasanya itu enak, teksturnya dia juga kenyal dan gak ada bau amisnya sama sekali. Cocok banget buat isian seblak maupun dibakar ya. Kalau mau yang harganya lebih terjangkau juga ada dari Pak Den ya. Fun fact-nya, nama Pak Den itu diambil dari nama ownernya loh, yang namanya Pak Denis. Nih, Pak Denisnya lagi ngecek nih. Untuk tempat pembuatannya sendiri itu sudah aku lihat sendiri ya, kalau tempatnya tuh bersih banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih sama kehigienisan dari produk-produk Pak Den maupun Gizi Plus ya. Variannya itu ada banyak banget dan harganya juga mulai dari 17 ribuan aja untuk Pak Den dan Gizi Plus mulai 20 ribuan aja nih. Dan kalian tahu nggak sih kalau produk dari Gizi Plus ini sudah diekspor ke Cina dan Amerika Serikat loh. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi ya sama kualitas dari produk-produk Gizi Plus. Yang pastinya sudah kualitas internasional nih. Sudah banyak produk lain juga loh yang maklun di sini. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Produk-produk di sini tuh udah aku jamin top pokoknya. Yuk belanja Pak Den dan Gizi Plus ke 88 Frozen Mart ya. Guys, I dekat Asian supermarket and nak tunjuk korang harga makanan yang boleh jumpa kat Malaysia dekat London. Kicap kita, kipas udang, £2.89. Juga paste untuk asam pedas, £1.89. And tumisan kari ikan sama juga. Ada rendang, chicken curry, kari laksa, kari sayuran, tom yum. 99 pence guys. Ada Maggi £3.69 y'all. Ada juga laksa kari brand Mami $3.99. Weh, durian crepe pun ada. Ada logo Malaysia lagi. Tapi mahal lah. Allah, mahal juga. The sardine ayam brand $3.89. Bagaimana Mary Brown berjaya kuasai Timur Tengah? So, pada tahun 1995, ada satu meeting rahsia ni dekat Dubai. Meeting tu tak tahan lama. Meeting tu setengah jam. Di dalam meeting tu, siapa jumpa siapa? So, delegation daripada UAE, dia jumpa this one couple from Malaysia. Dan dalam masa 30 minit, nasib fast food kat Malaysia ataupun gameplay fast food kat Malaysia berubah selamanya. Kisah dia bermula pada waktu recession Malaysia, iaitu pada tahun 1981. So, Malaysia kena recession. Masa tu rasanya semua orang takut nak buat bisnes. Yelah, bayangkan, negara dah dimakan sangat inflasi, orang pun dah tak ada duit. Macam nak start bisnes? Time tu yang tengah monopoli waktu tu KFC lah. Another big brand semua orang kenal. McDonald pun sama juga, monopoli market. This is based on Fast Food Industry Report 1981. Masa tu lah datang dua orang banker, Datuk Lawrence Law dan juga Datin Nancy. This one couple, dia orang letak jabatan dia orang as bankers dan cuba untuk capai satu mimpi yang Rahmat kata mustahil. Dalam hal ni mimpi dia orang adalah untuk buka kedai ayam goreng yang boleh fight brand the likes of KFC and even McDonald's. This is based on The Age ni CEO interview tahun 2020. Dia orang start dengan kedai yang sangat kecil dekat Johor Baru, dekat Wong Afuk. Bayangkan dia orang pergi apply loan, bank reject, bagi dia orang loan, supplier pula tak yakin, tak pernah dengar pun brand ni. Ramai in fact cakap balik kat dia orang, daripada korang sibuk nak buka bisnes, baik kerja jadi banker je. Setiap bulan dapat gaji, tapi Datuk Lawrence dengan Datuk Nancy ni dia orang ada plan dia sendiri yang rasanya orang lain tak nampak. Dia orang study very in depth on macam mana dapatkan halal certification, and this is based on JAKIM database punya archive. Masa tu semua fast food take it very easy and very light, tapi dalam hal ni Mary
Mary Brown ada target yang jauh lebih besar, iaitu nak jadi satu brand yang pertama kuasai halal market yang ada dalam dunia, dan diorang start dengan Malaysia. This is based on Business Today Feature pada tahun 2015. Strategi ni dah game changer. Masa tu delegation UAE datang, diorang dah reject McDonald's dan diorang dah reject semua fast food chain yang besar. Tapi masa dia check Mary Brown punya certification, meeting yang 30 minit tadi diorang buat tu jadi satu turning point. This is based on UAE Business Registry pada tahun 1995. Mary Brown jadi pilihan utama UAE. Nancy dan juga Lawrence, dia tak berhenti sampai situ je. So diorang nekat, diorang nak masuk Saudi Arabia. Walaupun regulation 10 kali ganda lagi strict daripada UAE. Diorang study setiap malam, modify setiap resepi, diorang check setiap proses yang kena buat kalau in order to enter Saudi Arabia. Pada tahun 1999, yang impossible menjadi satu realiti. Negara Saudi buka pintu kepada Mary Brown. Apa jadi sekarang kat Mary Brown? Mary Brown dah ada 500 outlet dekat 15 negara. Jangan dilupakan 16 outlet saja dekat UAE, 13 outlet saja ada dekat Saudi, dan dah spread kepada Qatar, Bahrain, Iran dan negara-negara jiran yang ada dekat Timur Tengah. Dan apa yang paling boleh dibanggakan, Mary Brown bukan sekadar berjaya, tapi buka jalan untuk brand Malaysia yang lain to do the same, to achieve the same success, dan tunjukkan satu contoh bahawa Malaysia ni be able to stand out there, be more famous and more successful out there than just being famous and successful di Malaysia. Sampai hari ni, prinsip bos Datuk dan Datin tak pernah berubah. Dekat part halal, tak boleh compromise. Based on Global Halal Excellence Award pada tahun 2019, Mary Brown pun dapat award, and they have been acknowledged and they've been certified as one of the leading halal fast food chain brand yang ada kat luasan. Nak dengar lagi cerita pasal macam mana kita nak stay halal, ataupun macam mana kita nak tahu tentang company-company Malaysia yang telah berjaya bukan sahaja di Malaysia, malah di luar sana? Nombor 1, alat rebus telur dicipta oleh seorang rakyat Malaysia yang bernama Datuk Yu Ahkau, di mana alat ni macam kita tengok dekat kopitiam, kita letak air, kita letak telur, dalam masa beberapa minit secara automatik telur separuh masak yang sempurna berjaya dihasilkan, tak payah guna timer pun. Yang kedua adalah produk ni memang popular, satu dunia popular sejak 2 tahun lepas, iaitu face mask pelitup muka. Pada tahun 1910 dulu dekat China sana berlaku satu wabak, iaitu wabak yang dinama sebagai wabak Manchuria. Sebabkan wabak ni berlaku di China, kerajaan China panggil seorang doktor, iaitu Dr. Wu Lianteh, di mana beliau adalah seorang doktor daripada Malaysia sendiri, buat kajian pasal penyakit Manchuria ni, dah cadangkan macam mana atasi wabak ni. Berdasarkan kajian doktor ni, dia dapati wabak Manchuria ni disebarkan melalui pernafasan. Jadi apa yang beliau lakukanlah, beliau cipta satu alat ni face mask lah, tapi masa tu dia guna kain kasar dengan cotton, iaitu kapas, untuk buat face mask supaya wabak ni tak menular dekat China. Yang ketiga, yang ni student paling banyak guna, apa dia? USB drive ataupun flash drive, thumb drive. Memang tak sangka sebenarnya pen drive ni cipta orang Malaysia yang bernama Puan Kin Seng. Tapi ada berlakulah beberapa dispute macam pasal hak cipta pen drive ni. Yang ni saya tak berapa jelas, tapi mungkin boleh bacalah lebih lanjut dekat Google. Cuma nak cerita, idea asal pen drive ni adalah datang daripada rakyat Malaysia sendiri. Brand asal Malaysia yang ada di Indonesia. Orang Indo pasti familiar dengan bank yang satu ini. Namanya aja Maybank, logonya harimau. Fix lah ya, ketahuan banget ini dari Malaysia. Sendal sejuta umat di Indonesia. Gua akuin Viper nyaman banget sih dipakai. Mungkin orang kira ini dari Thailand ya, termasuk gua sih salah satunya. Giant, pasar swalayan yang berasal dari Malaysia. Sedih banget karena udah tutup semua gerainya di Indonesia pada 2021 kemarin. Salah satu hotel bintang 5 yang sangat terkenal di Indonesia. Ternyata adalah multinational hospitality company dari Malaysia. Siapa nih yang pernah nginap di sini? Snack keripik kentang tayar kedua kalau mau beli Pringles tapi duit nggak cukup. Tapi Mr. Potato nggak kalah juga sih rasanya dari snack yang lain. Pertama, Bobo Boy. Bobo Boy merupakan serial animasi asal Malaysia yang terkenal di Indonesia. Nah, alasan utama kartun ini populer di Indonesia karena mengambil cerita superhero yang nyambung dengan orang Indonesia, cuy. Oke, yang dari Indonesia dan Malaysia, like video ini, cuy. Oke, makasih. Kedua, pada zaman dahulu, animasi ini adalah seri kartun pendidikan yang menampilkan kisah tradisional Melayu dan menjadi populer di Indonesia semenjak ditayangkan di MNC TV. Ketiga, Upin Ipin. Meskipun humornya terkadang sedikit toksik, ternyata kartun ini populer banget di Indonesia dan sampai saat ini masih menjadi kartun unggulan di MNC TV, cuy. Perusahaan retail yang bergerak dalam bidang produk rumah tangga ini ternyata bermula dari negeri jiran. Aplikasi yang gak asing lagi bagi para locker hunter. Bersyukur banget kalian yang dapat pekerjaan lewat aplikasi ini. Produk kopi asal Malaysia. Jujur gua belum pernah ngerasain produknya ataupun mampir ke kafenya sih. Snack Malaysia yang dijual di Indonesia juga. Pernahkah kalian mendengar kata Lexus? Ya, bukan mobil ya guys ya, tapi adalah roti-rotian seperti ini, biskuit lebih tepatnya. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda barangan buatan Malaysia yang paling famous di Dubai. Inilah dianya, produk Malaysia yang paling kita banggakan. Boleh tak macam tu?
Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengekspor sumber daya alamnya ke Malaysia. Negara ini kaya akan berbagai macam sumber daya alam yang dapat diekspor seperti batu bara, nikel, besi dan baja, bahan bakar mineral, dan tembaga. Ekspor sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi yang signifikan bagi perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Potensi ekspor sumber daya alam Indonesia ke Malaysia memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk saling menguntungkan secara ekonomi. Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar di dunia dalam beberapa sektor ini dapat memenuhi permintaan pasar Malaysia dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sumber daya alamnya. Di sisi lain, Malaysia juga dapat menggunakan sumber daya alam tersebut untuk mendukung kegiatan industri dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan meningkatnya ekspor sumber daya alam, hubungan antara Indonesia dan Malaysia di bidang perdagangan semakin kuat. Kerjasama dalam memanfaatkan potensi ekspor sumber daya alam dapat menjadi salah satu fondasi utama bagi hubungan ekonomi yang berkelanjutan antara kedua negara. Melalui upaya bersama, kedua negara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.